Aku merasa terpukul dan kecewa. Kekasihku, orang yang aku percayai dan cintai dengan tulus, telah meninggalkanku. Rasa sakit dan kehilangan yang aku rasakan begitu dalam. Dan dalam cerita ini aku ingin menjelajahi perjalananku dalam menghadapi rasa kecewa ini. Ketika kabar ditinggalkan kekasihku pertama kali aku terima, rasanya dunia seakan runtuh di depanku. Aku merasakan gelombang emosi yang begitu kuat, kehilangan, kesedihan, amarah, dan kebingungan. Rasanya sulit untuk memahami mengapa hubungan yang aku anggap istimewa bisa berakhir begitu saja. Tetapi, aku menyadari bahwa aku perlu memberikan diriku waktu untuk merasakan semua emosi ini, tanpa menekan atau menyembunyikannya. Selama proses ini, aku menyadari pentingnya memiliki dukungan sosial. Teman-teman dekat dan keluarga menjadi sandaran yang sangat berarti bagi aku. Mereka mendengarkan curahan hatiku tanpa menghakimi atau mencoba memberikan solusi instan. Dalam momen-momen ketika aku merasa lemah, mereka hadir untuk mengangkatku dan memberikan harapan bahwa aku akan pulih dari rasa kecewa ini. Namun, di samping dukungan luar, aku juga harus menghadapi dan menerima rasa kecewa tersebut sendirian. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa mengendalikan tindakan atau keputusan orang lain. Aku perlu memahami bahwa hubungan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Ada banyak faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan seseorang untuk pergi. Dan itu tidak selalu berkaitan dengan kurangnya cinta atau nilai yang kita miliki. Langkah selanjutnya dalam menghadapi rasa kecewa adalah melakukan refleksi diri. Aku mempertanyakan apakah ada hal-hal dalam hubungan kami yang mungkin perlu diperbaiki atau ada kontribusi yang aku berikan dalam berakhirnya hubungan ini. Namun, aku juga harus ingat bahwa tidak semua kesalahan ada pada diriku. Kadang-kadang, hubungan tidak berhasil karena alasan di luar kendali kita. Aku perlu menerima bahwa dalam hidup, ada hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Selama proses ini, aku mencoba untuk tidak terjebak dalam perasaan kesalahpahaman dan kebencian. Aku menyadari bahwa memendam amarah dan kebencian hanya akan merugikan diriku sendiri. Memaafkan kekasihku dan diriku sendiri adalah langkah yang penting dalam memulihkan hati yang hancur ini. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi membebaskan diri dari beban emosional yang terus-menerus menghantui. Memaafkan memberi aku kesempatan untuk membuka halaman baru dalam hidupku. Selama proses ini, aku juga belajar untuk mencari kesibukan dan minat baru yang dapat mengalihkan perhatianku dari rasa kecewa. Aku mulai mencari hobi baru atau menghidupkan kembali kegiatan yang pernah aku nikmati sebelumnya. Melalui aktivitas-aktivitas ini, aku dapat merasa lebih terhubung dengan diriku sendiri dan merasakan kegembiraan yang ada di luar hubungan yang telah berakhir. Melakukan hal-hal yang aku sukai juga membantu mengisi waktu dan mengarahkan energi positifku ke arah yang produktif. Selama proses ini, aku belajar untuk menghargai dan mencintai diriku sendiri. Aku membangun pemahaman bahwa aku pantas mendapatkan cinta dan kebahagiaan yang sejati. Aku menyadari bahwa kehilangan kekasihku tidak membuatku kurang berharga sebagai individu. Aku berusaha untuk merawat diriku sendiri dengan baik, menjaga kesehatan fisik dan emosionalku, serta menghargai dan memenuhi kebutuhan diriku sendiri. Namun, di balik semua langkah ini, aku tidak bisa memaksakan proses pemulihan. Aku menyadari bahwa setiap orang memiliki waktu yang berbeda dalam mengatasi rasa kecewa dan kesedihan. Penting bagi aku untuk memberikan diriku ruang untuk menyembuhkan luka dan menemukan kedamaian dalam diriku sendiri. Sambil melanjutkan kehidupan sehari-hari, aku menerima bahwa ada hari-hari ketika aku akan merasa lebih baik dan ada hari-hari ketika kesedihan akan melanda. Namun, aku tetap berusaha untuk menjaga harapan dan melihat masa depan dengan optimisme. Aku menyadari bahwa perjalanan pemulihan dari rasa kecewa akibat ditinggalkan kekasih bukanlah sesuatu yang instan atau mudah. Akan ada tantangan, hari-hari yang sulit, dan saat-saat ketika aku merasa terpuruk. Namun, aku bersikap sabar dan penuh kasih agung pada diriku sendiri. Aku memilih untuk melihat rasa kecewa ini sebagai pelajaran hidup dan kesempatan untuk tumbuh sebagai individu yang lebih kuat dan bijaksana. Aku akan terus memperjuangkan kebahagiaanku. Aku tidak akan membiarkan kecewa dan luka masa lalu menghentikan langkah-langkahku menuju masa depan yang lebih baik. Aku percaya bahwa ada cinta dan kebahagiaan yang menanti di depan. Dan aku akan membiarkan diriku terbuka untuk menerima mereka. Aku berjanji untuk memeluk proses ini, tanpa terburu-buru atau menahan diri. Aku akan membiarkan hatiku sembuh dengan waktu dan memberikan diriku ruang untuk tumbuh. Meski rasa kecewa masih terasa,
Aku memiliki keyakinan bahwa ada cahaya di ujung terowongan dan bahwa aku akan keluar dari ini dengan lebih kuat dan lebih bijaksana. Aku tidak akan membiarkan rasa kecewa menentukan siapa aku, tetapi akan menggunakan pengalaman ini sebagai tonggak dalam perjalanan hidupku menuju kesuksesan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Setiap hari, aku berusaha untuk membangun kekuatan dan ketahanan dalam diriku. Aku menyadari bahwa rasa kecewa tidak dapat menghentikan aku untuk mencapai impian dan tujuan hidupku. Aku menggunakan kecewa ini sebagai motivasi untuk tumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Selama proses ini, aku juga belajar untuk membuka hati dan pikiranku terhadap kemungkinan yang baru. Aku membangun kepercayaan bahwa ada seseorang di luar sana yang akan mencintai dan menghargai aku seutuhnya. Tanpa meninggalkan aku tidak akan membiarkan rasa kecewa membuat aku menutup diri dari kesempatan baru dan hubungan yang lebih baik di masa depan. Menghadapi rasa kecewa ini juga mengajarkan aku tentang pentingnya pengampunan. Aku menyadari bahwa memaafkan kekasihku tidak berarti bahwa apa yang dia lakukan adalah benar atau dapat dibenarkan. Namun, memaafkan adalah langkah yang aku ambil untuk melepaskan diri dari beban emosional yang membatasi dan meracuni hatiku. Dalam memaafkan, aku membebaskan diriku untuk melanjutkan hidup dengan damai dan tanpa dendam. Aku tahu bahwa proses ini tidak akan mudah. Akan ada hari-hari ketika rasa kecewa dan kesedihan muncul kembali. Namun, aku memilih untuk tidak terjebak dalam masa lalu. Aku memilih untuk melihat ke depan dengan harapan dan tekad yang kuat. Aku yakin bahwa dengan waktu, kesabaran, dan ketekunan, aku akan menemukan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Aku akan terus mencintai dan menghargai diriku sendiri. Aku akan fokus pada pertumbuhan pribadi, mencapai impianku, dan menjalani hidup dengan penuh sukacita. Aku percaya bahwa rasa kecewa ini hanyalah salah satu bab dalam cerita hidupku, dan cerita itu masih panjang. Dalam setiap langkahku, aku akan menemukan kekuatan baru dan mengejar kebahagiaan yang hakiki. Kisah ini adalah bukti bahwa aku tidak akan menyerah pada rasa kecewa. Aku akan terus bergerak maju, mengambil pelajaran dari pengalaman ini, dan menjadi pribadi yang lebih kuat, bijaksana, dan bahagia. Rasa kecewa ini tidak akan menghancurkan aku, tetapi akan menjadi batu loncatan menuju masa depan yang cerah dan penuh cinta. Apa kamu juga pernah ditinggalkan oleh kekasih hati?